Tangki bahan bakar 60.000 liter hanya menjadi sebuah mainan bagi para khalayak mekanik Pakistan. Menakjubkan, dari awal hanya menggunakan sedikit alat, banyak kerja otak dan tangan, setiap orang sepertinya tahu bagaimana melakukan segalanya. Mungkin saja sebagian belahan dunia kehilangan keterampilan seperti ini. Mereka tidak tahu lagi bagaimana melakukan proyek serupa tanpa mesin yang canggih. Inilah kelompok pekerja serius yang dapat menangani proyek-proyek raksasa dengan tangan kosong dan tenaga manusia untuk menyelesaikan tugasnya. Dan inilah yang akan terjadi jika keterampilan dan kecerdasan tiada henti terkolaborasikan. Menyambung beberapa lembar plat untuk membuat sekat dan tutup di dalam tangki. Ini sangat efektif untuk mempersingkat waktu pekerjaan daripada jika membuatnya tanpa sambungan sama sekali. Karena tangki berkapasitas 60.000 liter, dibutuhkan lahan yang luas untuk menjemur bahan baku ini. Sampai-sampai seluruh halaman bengkel dipenuhi oleh jemuran lembaran besi ini. Karena saking luasnya dibutuhkan banyak player untuk mengerjakan beberapa objektif yang berbeda. Lihat saja, dengan sedikit diskusi mereka mampu mengerjakannya. Lembaran plat ini harus diukur dan dimarking sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Setelah itu template besar setengah lingkaran cenderung elips digunakan untuk menggaris pola tutup tangki. Dengan cara ini dijamin bahan yang terbuang akan terminimalisir. Player berkacamata ditugaskan untuk memotong plat besi yang sudah dimarking. Dengan mengaktifkan skill 2, beliau mampu menghajar semua lembaran besi dengan senjata utamanya. Karena akan cukup lama terpapar panas dari busur api, sarung tangan mesti dipakai untuk menghindari tangannya dari resiko cedera. Player-player ini pantas mendapatkan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas seberapa baik mereka bekerja sama dan seberapa keras mereka bekerja. Dengan kerjasama, kekuatan otot dan peralatan paling sederhana menurut standar ISO, mereka mampu memegokkan baja mentah sesuai keinginan dan bisa menghasilkan struktur sebesar ini. Jika nanti mereka bisa mengelola operasi dengan bijaksana dan tidak membuang-buang uang, suatu hari nanti mereka akan mampu membeli peralatan yang lebih baik dengan standar keselamatan yang lebih baik pula. Setelah semua besi terpotong dengan palu Mjolnir, mereka harus membuat potongan plat elips ini agak cekung di bagian tengahnya. Walaupun banyak player mengelilingi, cukup 2 player saja yang ditugaskan untuk objektif kali ini. Terlihat banyak mandor daripada pekerja, tapi bukan itu alasan sebenarnya. Menghantamkan palu Mjolnir untuk membuat material besi melunak di bagian tengahnya, sehingga bentuk menonjol akan didapat tanpa merubah dimensi di bagian sisi. Momen yang dihasilkan dari hantaman palu ini cukup menguras tenaga, sehingga substitusi wajib dilakukan untuk tetap menjaga ritme permainan tetap berjalan. Pukulan tidak akan pernah dihentikan sebelum lawan benar-benar kalah. Tanda kekalahan bisa dilihat dari bentuk cekung di lembaran besi. Banyaknya sekat tangki membuat pekerjaan ini bisa memakan waktu seharian penuh. Tanpa menggunakan alat pelindung diri apapun, terlihat kondisi mereka baik-baik saja. Dan ini tidak disarankan kepada orang-orang yang belum terlatih. Mengubah posisi lembaran plat setelah bentuk cekung didapat, ini dilakukan untuk merapikan sisi-sisi sebelum ditekuk nantinya. Satu player bermain palu dan yang lain injak-injak saja agar posisi plat tidak bergeser. Ini mirip seperti merakit mobil Lamborghini yang semua serba manual. Special tool hasil rekayasa sendiri didapat dari hasil menghadapi kesulitan dan hambatan yang selama ini mereka lalui, sehingga terciptalah alat penekuk sisi plat besi ini. Lihatlah cara mengoperasikannya. 3 player menginjak dengan bobot tubuh mereka yang kurus-kurus, dan 1 player sebagai algojo penekuk sisi plat. Setelah sisi mulai tertekuk semua, cukup solo player ini mampu merapikan semua sudut tekuk agar seragam. Disinilah tahap akhir dari pembuatan tutup dan sekat tangki BBM raksasa berkapasitas 60.000 liter ini. Plat besi selanjutnya yang baru diorder dari TP Adem Tentrem sudah datang di tempat permainan. 2 player langsung memoving movement plat-plat tersebut dari atas truk. Tanpa alat angkut modern tidak masalah bagi para player ini memindahkan satu persatu plat dari atas truk. Cukup angkat dan cemplungkan saja plat-plat tersebut di sebelah mesin plat yang siap menjadikan plat-plat ini menjadi sebuah mahakarya raksasa yang bernilai tinggi.
Satu player ahli konstruksi ini memberi tanda pada material plat tersebut. Ini berguna untuk penanda titik lengkung yang akan dibuat dengan mesin press. Walaupun terlihat hanya sebuah perhitungan kira-kira saja, tapi jangan salah, hasilnya akan sangat simetris. Plat lembaran yang beratnya mencapai 100 kilo ini mesti diangkat dengan sekuat full. Kerjasama yang harmonis adalah modal dasar dari pekerjaan ini. Jika ada salah satu saja player yang menjadi toksik di tim, bosnya akan langsung memecatnya karena itu akan meracuni tim yang sudah solid. Para player-player ini selalu didoktrin bahwa tak sesuatu pun di dunia ini yang dapat menggantikan ketekunan. Karena kemauan dan keinginan tidak membutuhkan pengetahuan, tidak membutuhkan kecerdasan. Sebaliknya, niatlah atau kehendak membutuhkan pengetahuan dan membutuhkan kecerdasan. Mereka yang berhasil selalu bertindak sesuai dengan inisiatif diri mereka sendiri, tetapi mereka tahu persis tentang apa yang hendak mereka lakukan sebelum bertindak. Plat-plat yang ditekuk di kedua ujung sisi ini akan menjadi bodi tangki berkapasitas 60.000 liter. Mereka harus membuatnya seperti ini, menyesuaikan bentuk tutup tangki yang telah dibuat sebelumnya. Objektif ini juga cukup memakan waktu. Ini disebabkan karena hanya ada satu mesin press roll. Lihat saja, satu mesin press roll untuk mengoperasikannya saja membutuhkan banyak player. Bayangkan jika di sini ada 10 mesin press roll, pasti akan sangat banyak menyerap tenaga kerja. Setelah semua plat terbentuk seperti huruf U, mereka harus menjejernya untuk disatukan satu sama lain sesuai dengan ukuran panjang yang sudah ditetapkan. Menjejer plat-plat ini harus melihat ruang kosong yang tersedia di bengkel ini. Jangan sampai salah perhitungan kalau tidak mau mengulang pekerjaan. Mereka terlihat sangat menikmati pekerjaannya. Orang-orang ini pastinya mempunyai bakat dan etos kerja yang nyata. Tapi sayang sekali, para player ini harus bekerja dalam kondisi kerja yang cukup memprihatinkan di lingkungan terbuka tanpa adanya APD dan ruang yang aman demi kesehatan dan keselamatan untuk mereka saat ini dan masa depan. Semoga lambat laun mereka akan lebih memperhatikan akan hal itu. Objektif selanjutnya adalah menyatukan setiap plat lengkung ini. Kasihlah titik di beberapa cara untuk menyatukan plat sementara sambil melihat hasil sambungan lurus dan presisi. Player ini harus jongkok seharian untuk menyelesaikan tugas berat ini. Seperti punya lutut terbuat dari besi, dia mampu jongkok seharian tanpa lelah. Sungguh etos kerja yang tidak bisa dianggap remeh. Player ini tidak sedikit-sedikit istirahat untuk udut. Beda dengan player di desa Konoha, kerja baru 5 menit sudah habis udut 2 batang. Setelah semua plat sudah tersambung lurus, tidak ada yang geser di setiap sambungan, baru serangan full skill 2 dilancarkan untuk menutup semua lubang sambungan. Beliau mampu mengelas tanpa berhenti dari satu elektroda utuh sampai habis. Hal ini karena beliau sudah menjadi anggota dari Pakistan Welding Society, yaitu para ahlinya ahli tukang las yang diakui di Pakistan bahkan dunia. Dan inilah waktu krusial menyatukan dua buah sisi belahan tangki raksasa. Sekuat penuh harus dibagi menjadi 2 bagian sama rata di setiap ujung kanan dan kiri supaya memudahkan untuk membalikan. Setiap sekuat harus kompak dan seragam dalam proses ini. Karena beratnya bisa mencapai 10 ton, mereka harus memanfaatkan salah satu hukum fisika, yaitu gaya sentrifugal, yaitu gaya yang timbul karena adanya pergerakan benda dalam lintasan melingkar. Setelah setiap titik dua sisi belahan mulai bertemu, langsung perkuat dengan titik las. Membalik ini sekaligus sebagai langkah inspeksi setiap titik las, karena perpindahan posisi ini dapat menyebabkan titik las sambung retak kalau aplikasi skill 2 tidak benar-benar maksimal. Setelah sisi belahan pertama bisa berdiri, langsung ganjal di setiap sisi kanan dan kiri supaya sekuat bisa berpindah posisi untuk membalik sisi belahan yang satunya. Seperti langkah pertama, menyatukan belahan ini adalah momen terberat dan krusial. Dua buah bentuk setengah lingkaran harus tepat saat akan disambungkan. Dengan berbagai macam skill langkah yang jarang dimiliki oleh player di negara-negara lain, mereka mampu menciptakan tutorial cara membuat tangki yang sangat sederhana namun powerful. Akhirnya kelar juga tugas terberat ini. Seperti lorong waktu, diameter tangki ini mungkin lebih tinggi dari tinggi orang dewasa. Lihat saja saat kameramen mencoba mengambil video. Sungguh sebuah tangki yang benar-benar raksasa yang pernah dibuat oleh tangan manusia. Gunakan alat sederhana. Menyambungkan dua buah sisi tangki ada di atas dan di bawah karena dampak dari proses pembalikan tadi. Dirapikan dan lurus dulu. Untuk objektif ini tidak mungkin menggunakan tangan kosong. Mereka bisa mengubah fungsi kerek menjadi alat bantu tarik yang dikailkan dengan kait yang sudah dipasang di setiap lembaran bahan tangki ini. Setelah pertemuan belahan segaris, tandanya sudah tepat dan siap diserang dengan skill 2. Penyambungan diperkuat dengan beberapa titik sebagai penguat sebelum dilakukan dengan serangan full skill 2. Selanjutnya adalah pemasangan setiap sekat tangki karena memiliki panjang sekitar 15 meter untuk
untuk memperkuat tangki mesti diberi penguat setiap jarak 3 meter. Kalau tidak, tangki bisa pecah saat diisi kapasitas maksimal karena fluida di dalam tangki akan memberikan gaya tekan dan gaya hidrostatik yang disebabkan oleh berat fluida itu sendiri. Setiap penyekat harus dilubangi, gunanya supaya gaya tekan dan gaya hidrostatik dari fluida dapat menyebar ke segala arah di setiap inci tangki. Mereka sudah memiliki rumus untuk semua itu, dan itu adalah rahasia perhitungan yang tidak pernah diajari di sekolah. Namun para mekanik ini sudah mempraktekkan hasil dari pengalaman ribuan abad. Memasang setiap penutup dan penyekat mesti dipasang sebelum penyatuan seluruh bodi tangki dilakukan. Lihat saja, para player harus urut memasang setiap tutup dan sekat tangki dari satu arah. Mereka akan meletakkan setiap sekat ke posisi yang sudah diseket dengan beberapa stopper setiap jarak 3 meter. Setiap sekat yang terpasang diperkuat dengan las titik dulu sebagai penguat agar sekat tetap tegak lurus. Mereka harus memastikan setiap sekat bisa pas dengan posisi lengkung lingkaran tangki. Kalau semua tidak dipastikan seperti itu, nanti akan sangat sulit untuk objektif selanjutnya. Setelah semua tutup dan sekat sudah ditempatkan ke tempat yang semestinya, barulah para profesor mekanik menutup belahan tangki dari atas. Lagi-lagi mereka mengandalkan alat kerek sebagai senjata efektif untuk menarik sisi kanan dan kiri tangki. Alat kerek ini akan dimanfaatkan untuk mengunci di beberapa titik sebelum dilancarkan serangan full skill 2. Di tahap final adjustment inilah performa skill dipertaruhkan. Mereka harus memaksa tidak ada sekat yang terlalu lebar di sambungan paling atas. Entah bagaimanapun caranya, hal itu harus bisa dilakukan agar pengelasan di atas cepat segera bisa dilakukan. Pengelasan sisi luar pertama akan disematkan ke tutup sebelah kanan dan kiri dulu, baru setelah itu bagian atas. Agar tempat lebih ergonomis, tangki-tangki yang sudah setengah jadi itu akan di moving ke tempat yang sudah disediakan. Memindah tangki ini tidak perlu alat-alat apapun, cukup kerjakan rame-rame. Dengan sekuat full, dipastikan tangki sebesar ini bisa berpindah dalam sekejap. Benar-benar situasi ini membuktikan sebuah ungkapan kuno bahwa ringan sama dijinjing, berat sama-sama dipikul itu sungguh benar adanya. Mereka lah yang selalu mempraktekkan nilai-nilai luhur sebuah ungkapan-ungkapan kuno itu. Tangki sudah sempurna terbentuk, sekarang tinggal memasang aksesoris frame penyangga yang berfungsi sebagai dudukan tangki di atas sasis truk pengangkutnya. Frame ini harus disesuaikan dengan ukuran lebar sasis. Setelah itu para player gotong royong lagi untuk movement dan membalik tangki karena akan dilakukan objektif selanjutnya. Inilah alasan kenapa tangki BBM tidak dibuat kotak. Mereka menciptakan sebuah produk tapi juga tidak mau menyulitkan mereka saat proses pembuatannya. Sungguh langkah kerja yang sudah dipikirkan masa-masa. Mereka selalu memprediksi kesulitan di tengah-tengah proses perjalanan saat produksi, sehingga bentuk lingkaran cenderung elips lah bentuk yang akhirnya digunakan. Barulah mereka butuh alat berat forklift berkapasitas 100 ton ini, karena di tahap inilah proses perakitan sebuah truk tangki BBM 60.000 liter baru dimulai. Untuk mengangkat tangki raksasa ini, forklift harus tepat berada di tengah-tengah supaya keseimbangan berat di kanan dan kiri seimbang. Kalau sampai jomplang akan sangat berbahaya buat para player yang akan mengerjakan instalasi gardan dan roda untuk truk pengangkat tangki ini. Jangan main-main di tahap ini. Berbekal doa anak dan istri di rumah, player ini dengan percaya diri mengerjakan objektif di kolom bawah tangki raksasa yang beratnya mencapai puluhan ton ini. Tidak takut akan resiko kejatuhan tangki, tapi ini benar-benar objektif yang tidak boleh ditiru sembarang orang tanpa memiliki mental petarung. Mereka sangat tangguh. Cara player ini bekerja sebagai sebuah tim patut diacungi jempol. Meskipun dengan cara sederhana namun sangat ahli dan profesional. Sungguh mengagumkan. Lihat saja cara mereka mengepor dari bawah dengan memanfaatkan rumus ungkit temuan Newton. Mereka mampu melakukan pengeboran dengan cepat dan lancar dari posisi sesulit ini. Mereka harus mampu menciptakan suspensi truk agar nyaman dan kuat saat dikendarai. Vehicle frame dipasang sebagai pemegang mainspring. Lanjut setelah itu pasang as gardan untuk setiap titik poros roda. Hampir selesai sempurna. Truk tangki BBM 60.000 liter ini tinggal tunggu waktu saja untuk dites drive. Pasang setiap double roda di setiap titik gardan. Truk ini disenjatai roda DT12 alias memiliki roda 12 karena kapasitasnya hampir mencapai 60 ton. Mengisi lubang-lubang kecil pada bekas titik pengelasan dengan dempulan. Berkat pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi, beliau mampu meramu dempul dengan daya rekat yang sangat tinggi, sampai-sampai seorang body repair spesialis pun tidak mampu membedakannya. Memilih cat yang sesuai dengan warna dasar putih tidak menyulitkan untuk player ini. Kemampuannya dalam
menstrukturisasi sebuah warna cat yang sama persis dengan warna asli, hanya memerlukan soft skill ringan yang sudah berada di luar kepalanya. Tanpa menggunakan APD, pernapasan pun dalam proses pengecatan tidak masalah baginya, karena dengan topeng Spiderman-nya itu sama juga bisa mereduksi butiran cat yang berusaha masuk ke dalam hidungnya. Menggunakan warna dasar merah dan putih yang identik dengan warna truk tangki BBM di desa Konoha, player ini juga menyematkan warna serupa di dalam produk tangki BBM dari bengkelnya ini. Stiker kampanye Go Green wajib disematkan produk di setiap bengkel di Pakistan, karena pada dasarnya mereka lah ahlinya ahli dalam dunia daur ulang. Mereka juga menerima endorse dari perusahaan manapun. Sponsor-sponsor yang membiayai logonya wajib ditempelkan di bodi tangki secara jelas. Sungguh hasil karya yang maksimal dari peralatan yang minimal.